Hari Kamis 1 September 2022. Kerajaan surga akan diberikan kepada mereka yang dipuji karena kerendahan hatinya, bukan karena kekurangan harta dunia. Segala-galanya itu milikmu, tetapi kalian sendiri milik Kristus dan Kristus milik Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 23. Allah Bapa sumber kebersamaan dan kerukunan, Engkau memanggil orang untuk menyuarakan sabdamu dan memasyurkan namamu. Kami mohon, perkenankanlah kami membangun kerukunan dan kedamaian dalam namamu, berkat Roh Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. 1 Korintus bab 3 ayat 18 sampai 23. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita lanjutkan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes,
anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita akan lanjutkan renungan untuk hari ini. Kita telah mendengar kata-kata seperti biasa dan luar biasa. Dan kita tahu apa arti kedua kata itu dalam bahasa sehari-hari. Mungkin kata-kata dengan arti yang paling dekat dengan itu akan menjadi biasa dan tidak biasa. Entah luar biasa atau tidak biasa, kita tidak mungkin mengaitkan arti kedua kata itu dengan aneh. Karena aneh berarti aneh atau lucu atau menyebalkan atau bodoh. Tetapi jalan-jalan Tuhan bisa dikatakan tidak biasa atau luar biasa dalam arti sopan. Saya ulangi, tetapi jalan-jalan Tuhan bisa dikatakan tidak biasa atau luar biasa dalam arti sopan. Dan juga bisa dikatakan aneh dalam arti kasar atau dalam arti yang lebih spiritual, misterius. Beberapa contoh dalam Alkitab adalah Abraham dan Sarah memiliki anak di usia tua. Jatuhnya Yeriko, di mana orang Israel berbaris mengelilingi kota sambil meniup trompet sebelum tembok kota runtuh. Keledai berbicara dengan nabi pagan Beleam, dan lain-lain. Bacaan yang pertama tadi mengatakan bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa jalan-jalan Tuhan tampak bodoh dan aneh. Dalam Injil kita mendengar Tuhan yang menunjukkan kepada Rasul-Nya dan mengilhami mereka untuk menjadi penjala manusia. Melalui mujizat ikan yang tertangkap di jaring, Tuhan menunjukkan kepada mereka apa yang akan mereka lakukan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan apa yang akan mereka lakukan untuk membawa banyak jiwa yang terhilang ke dalam kasih karunia dan di hadirat Tuhan. Dan melalui semua ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita apa yang dapat kita semua lakukan untuk menjadi bagian dari misi yang telah Tuhan berikan kepada kita semua juga. Teladan yang diperlihatkan dalam Injil hari ini menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Dan juga bahkan sekarang seperti sekarang ini. Para rasul yang memancing ikan mewakili para murid dan pengikut Tuhan, anggota gerejanya yang diwakili oleh perahu. Memang gereja Tuhan sering disamakan dengan perahu, bahtera, mirip dengan bahtera Nuh zaman dahulu. Gereja adalah tabut baru yang membawa semua umat manusia kepada keselamatan dari Allah. Jauh dari semua badai dan masalah dunia kegelapan dan dosa. Ikan-ikan itu mengacu pada kita semua, besar dan kecil, dari berbagai jenis dan bentuk. Kita semua umat manusia dengan segala keunikan dan keakasan kita. Dan dari berbagai asal dan latar belakang kita. Dan kita semua dikumpulkan bersama ke dalam jaring, ke dalam perahu, yaitu gereja Allah. Oleh kerja keras para rasul dan murid-murid Kristus. Ini adalah misi yang diberikan Tuhan kepada mereka sebelum Dia kembali ke surga pada saat kenaikannya. Dan misi ini masih berlanjut hingga hari ini. Teman-teman, saudara dan saudari dalam Kristus,
Hari ini kita semua harus menyadari betapa besar kasih dan pengabdian yang Tuhan Allah kita miliki bagi kita semua. Ketika para murid tidak bisa mendapatkan ikan sepanjang malam, mereka lelah. Dan mereka pasti ingin berhenti memancing sama sekali. Lagi pula, siapa yang waras ingin mencoba lagi setelah berjam-jam berusaha tanpa hasil? Tetapi Tuhan tidak menyerah pada umat manusia. Saya ulangi, tetapi Tuhan tidak menyerah pada umat manusia, karena Dia menyuruh para murid untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dalam bahasa Latin, duc in altum, yang berarti pergi ke tempat yang dalam, menempatkan jala lebih jauh dari lebih dalam ke dalam air. Jadi, alih-alih mundur atau menyerah, Tuhan terus mendorong lebih keras dan bekerja lebih keras lagi untuk keselamatan kita. Hanya dengan pergi lebih jauh dan dengan usaha yang lebih besar, banyak jiwa dapat diselamatkan. Amin. Semoga Allah Bapa kita mempersatukan kita semua dalam kasih karunia dan kasih-Nya, dan membawa kita semua ke dalam sukacita hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.